Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita memulai kisah kali ini, mari luangkan waktu sejenak untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga menjadi saksi di hari akhir dan mendatangkan syafaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dalam menyebarkan dakwah Islam. Insya Allah, ini akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin. Hujan baru saja reda ketika Dani melangkah perlahan di trotoar kota yang masih basah. Udara malam terasa dingin, menyelinap masuk melalui celah-celah jaket usangnya yang penuh noda dan robekan kecil. Wajahnya terlihat kusam, dengan rambut berantakan yang belum tersentuh air bersih dalam waktu lama. Tangannya menggenggam kantong plastik lusuh berisi barang-barang yang entah sudah berapa lama menemani perjalanan hidupnya. Di hadapannya, sebuah restoran mewah berdiri megah, diterangi lampu-lampu kristal yang menggantung anggun dari langit-langitnya. Dari balik dinding kaca besar, Dani bisa melihat para tamu menikmati hidangan mahal yang tersaji rapi di piring-piring porselen. Gelas-gelas anggur berkilauan di bawah cahaya lampu, sementara suara dentingan alat makan berpadu dengan alunan musik lembut yang dimainkan seorang pianis di sudut ruangan. Tanpa ragu, Dani melangkah masuk ke dalam restoran. Begitu pintu berayun terbuka, suasana berubah dalam sekejap. Percakapan yang semula riuh, rendah mendadak meredup. Hampir setiap pasang mata di dalam ruangan itu langsung tertuju padanya. Seorang pria tua berjas mahal yang sedang menikmati steak berhenti mengunyah, menatap Dani dari ujung kepala hingga kaki dengan sorot mata penuh penghinaan. Seorang wanita muda yang mengenakan gaun elegan langsung menutup hidungnya dengan sapu tangan sutra, seolah bau kumal yang melekat pada tubuh Dani sudah mencapai tempat duduknya. Siapa yang membiarkan gelandangan masuk ke sini? Bisik seorang pria kepada rekannya. Dani merasakan tatapan-tatapan itu menusuk seperti belati. Ia mendengar bisikan-bisikan yang terdengar lebih mirip hinaan daripada komentar biasa. Seorang pelayan senior, pria bertubuh tegap dengan seragam hitam putih yang rapi, buru-buru melangkah mendekatinya. Wajahnya menunjukkan ekspresi tak sabar, seakan keberadaan Dani di tempat itu adalah kesalahan besar yang harus segera diperbaiki. "Maaf, Tuan," ucapnya dengan suara tegas. "Anda tidak bisa berada di sini." Dani tidak bergeming. Ia menatap lurus ke arah meja-meja di dalam restoran, seakan ada sesuatu yang sedang ia cari. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, seorang pria yang duduk di dekat jendela berseru dengan nada menghina. "Kalau mau makan, cari tempat lain. Jangan mengotori tempat ini dengan keberadaanmu." Beberapa tamu lain mulai tertawa kecil, menikmati momen penghinaan itu seolah bagian dari hiburan malam mereka. Di sudut ruangan, seorang pelayan wanita bernama Liana memperhatikan Dani dengan tatapan berbeda. Tidak ada jijik atau penghinaan di matanya. Hanya rasa penasaran yang kuat. Siapa pria ini? Kenapa ia begitu tenang meski semua orang di sekelilingnya sedang menghinanya? Tanpa mempedulikan keributan yang mulai muncul, Dani melangkah lebih jauh ke dalam restoran, membuat para pelayan semakin gelisah. Saat itulah seorang pria lain, pria yang tampaknya seorang manajer restoran, bergerak cepat ke arahnya. "Keluar, atau kami akan memanggil keamanan," katanya dengan suara lantang. Dani berhenti. Ia mengangkat kepalanya perlahan, menatap pria itu dengan tatapan tajam yang membuatnya sedikit mundur. Sesuatu dalam sorot mata Dani membuat udara di restoran itu terasa lebih dingin. Namun, sebelum ada yang sempat berkata lagi, suara langkah kaki terdengar dari lantai atas restoran. Dan dalam sekejap, semua orang yang tadinya menghina Dani mendadak terdiam. Mata mereka membelalak tak percaya. Dan saat itu, semuanya berubah. Dani masih berdiri tegak di tengah restoran, meski tatapan penuh penghinaan mengarah padanya dari segala penjuru. Ia bisa merasakan atmosfer yang semakin mencekik. Dengusan sinis dan bisikan meremehkan berputar di udara, memenuhi ruangan yang seharusnya dipenuhi dengan aroma makanan lezat. Langkah cepat seorang pelayan mendekatinya. Seorang pria bertubuh kurus dengan ekspresi angkuh di wajahnya, mengenakan seragam putih bersih dengan dasi kupu-kupu yang rapi. Ia menatap Dani dari atas ke bawah dengan penuh kebencian, seolah Dani adalah sesuatu yang menjijikan yang harus segera dibuang.
Tempat ini bukan untuk orang sepertimu, katanya dengan suara tajam. Tatapannya merendahkan. Bibirnya tertarik dalam seringai penuh ejekan. Beberapa pelanggan yang duduk di meja dekat Dani mulai tertawa kecil, ikut menikmati penghinaan itu. Seorang wanita tua dengan perhiasan berkilauan di lehernya menoleh dengan ekspresi jijik. Apa restoran ini sudah kehilangan standar sampai mengizinkan pemulung masuk? Gumamnya kepada suaminya, cukup keras hingga Dani bisa mendengarnya. Seorang pria gemuk dengan jas mahal ikut tertawa sambil menyelipkan sepotong daging steak ke mulutnya. Kalau dia ingin makan, mungkin kita bisa kasih sisa makanan anjing, katanya, disambut tawa dari meja sebelah. Dani tidak bergeming. Matanya menelusuri wajah-wajah yang tengah menghinanya, tapi tidak ada satupun kemarahan di dalam dirinya. Hanya ada kesabaran yang tenang, sebuah ketenangan yang justru membuat beberapa orang merasa tidak nyaman. Pelayan yang tadi berbicara kini melangkah lebih dekat. Suaranya terdengar lebih keras. Dengar, kalau kau tidak keluar sekarang, aku akan memanggil keamanan. Seorang wanita yang duduk di meja dekat pintu tertawa pelan sambil berbisik pada temannya. Aku ingin melihat bagaimana dia diseret keluar. Pasti lucu. Beberapa tamu lain ikut menertawakan Dani, seolah ia hanyalah lelucon yang mengganggu malam mereka. Di sudut ruangan, Liana, pelayan yang sejak tadi memperhatikan Dani, merasa ada yang janggal. Mengapa pria ini tetap diam? Mengapa ia tidak berusaha membela diri? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Pelayan angku itu kini mulai kehilangan kesabaran. Ia menggerakkan tangannya, bermaksud untuk mendorong Dani keluar. Namun sebelum tangannya menyentuh bahu pria itu, sebuah suara berat dan tegas tiba-tiba bergema di seluruh ruangan. Berhenti. Suasana restoran langsung berubah. Tawa-tawa kecil mereda, dan semua kepala serempak menoleh ke arah sumber suara. Dari arah tangga lantai atas, seorang pria berpakaian rapi berjalan turun perlahan. Wajahnya menunjukkan ekspresi serius, dan tatapan matanya tajam. Semua orang menahan napas. Siapa pria ini? Dan mengapa begitu banyak orang yang tiba-tiba terlihat gugup? Ruangan masih dipenuhi dengan tatapan mencemooh saat Dani berdiri di tempatnya, tidak menunjukkan tanda-tanda ingin pergi. Namun, sebelum situasi semakin memburuk, seorang pelayan muda melangkah maju. Liana, gadis berusia sekitar 25 tahun dengan wajah lembut dan tatapan penuh simpati, mendekati Dani tanpa ragu. Ia mengenakan seragam pelayan yang sama dengan yang lain, tetapi ada sesuatu dalam sikapnya yang berbeda. Tidak ada rasa jijik, tidak ada penghinaan, hanya kepedulian yang tulus. Silakan duduk, Pak, katanya dengan suara lembut, sambil menunjuk ke sebuah meja di sudut ruangan. Restoran yang tadinya penuh dengan tawa mengejek mendadak sunyi. Beberapa pelayan lain melirik Liana dengan kaget, sementara pelanggan mulai berbisik-bisik lagi. Apa dia gila? Mengizinkan seorang pemulung duduk di sini? Bisik seorang pria berjas hitam kepada istrinya. Pelayan angkuh yang tadi mencoba mengusir Dani menatap Liana dengan marah. Ia melangkah mendekat, hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Liana, apa yang kau lakukan? Suaranya terdengar tajam, penuh kemarahan. Liana tetap tenang. Ia menatap rekannya dengan pandangan mantap sebelum kembali melihat Dani. Dia tamu, sama seperti yang lain. Kita tidak bisa memperlakukannya dengan tidak hormat. Manajer restoran, seorang pria setengah baya dengan kemeja biru tua yang rapi, tiba-tiba muncul dari balik konter. Wajahnya memerah karena marah saat melangkah cepat menuju Liana. Liana, apa kau tidak mengerti aturan tempat ini? Lihat dia. Apa menurutmu dia mampu membayar makanan di sini? Suara sang manajer meninggi, membuat beberapa pelanggan menoleh dengan penuh rasa ingin tahu. Liana mengangkat dagunya sedikit. Ia tahu apa yang akan terjadi jika membantah manajernya. Tapi ada sesuatu dalam hatinya yang tidak bisa membiarkan ketidakadilan ini terus berlangsung. Apakah kita menilai tamu dari pakaiannya saja, Pak? Tanyanya dengan nada tenang, tapi cukup keras untuk didengar semua orang. Beberapa pelanggan terdiam,
Tidak menyangka ada pelayan yang berani membalas kata-kata manajernya. Manajer itu menghela napas dengan kasar, lalu menatap Dani dengan ekspresi penuh kecurigaan. "Baik, kalau begitu," katanya sambil menyilangkan tangan. "Kalau memang ingin makan di sini, silakan pesan. Tapi jika kau tidak mampu membayar, aku sendiri yang akan mengusirmu keluar." Liana menahan napas. Ia melirik Dani dengan sedikit khawatir, tetapi pria itu tetap diam. Wajahnya tetap tenang, bahkan nyaris tanpa ekspresi. Pelayan-pelayan lain masih berdiri di dekat mereka, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dani mengangkat kepalanya, matanya menatap langsung ke arah manajer. Lalu, dengan suara rendah dan mantap, ia berkata, "Saya akan memesan menu terbaik di restoran ini." Semua orang di ruangan itu terkejut. Beberapa pelanggan mulai tertawa kecil, menganggap itu sebagai lelucon. Tapi Liana, yang masih berdiri di samping Dani, merasakan sesuatu yang berbeda. Ada kepercayaan diri dalam suara pria itu. Dan entah mengapa, hatinya mengatakan bahwa Dani bukanlah orang biasa. Namun, siapakah sebenarnya pria lusuh ini? Dan mengapa ia tampak begitu yakin? Ruangan itu masih dipenuhi dengan bisikan dan tawa meremehkan ketika Dani, pria dengan pakaian lusuh itu, mengangkat menu yang tersusun rapi di atas meja. Jemarinya yang kasar membalik halaman demi halaman dengan tenang, seolah-olah ia sedang memilih hidangan di rumahnya sendiri. Beberapa pelanggan mengintip ke arahnya, mengira Dani hanya berpura-pura membaca menu. Ada yang berbisik bahwa pria itu mungkin bahkan tidak bisa membaca. Namun, alih-alih merasa tertekan, Dani justru tampak menikmati suasana. Dengan gerakan santai, ia mengangkat tangannya dan memanggil seorang pelayan. "Saya ingin memesan hidangan terbaik di restoran ini," katanya dengan suara mantap. Ruangan langsung meledak dengan tawa. "Hahaha, dengarkan itu. Dia bilang ingin memesan hidangan terbaik," seru seorang pria paruh baya dengan jas mahal. "Kau yakin tidak salah tempat, Pak Tua?" Seorang wanita muda di meja sebelahnya ikut menyindir dengan nada sinis. Pelayan yang berdiri di dekat meja Dani tampak ragu. Ia melirik arah manajer yang masih berdiri dengan tangan bersedekap, wajahnya penuh ketidaksabaran. "Kalau begitu, saya pesan steak wagyu premium dengan tambahan truffle dan kaviar. Jangan lupa sebotol anggur merah terbaik di restoran ini," lanjut Dani, tanpa sedikit pun menunjukkan tanda-tanda keraguan. Hening. Tawa pelanggan yang tadi begitu lantang perlahan mereda. Beberapa orang saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. Pelayan yang mencatat pesanan menelan ludah, hampir tidak berani menulis. Itu adalah salah satu menu termahal di restoran mereka, hidangan yang bahkan tidak semua pelanggan berani pesan. "Pak, Anda yakin?" tanya pelayan itu, suaranya sedikit gemetar. Dani hanya mengangguk. Saat itu juga, manajer restoran melangkah maju dengan wajah memerah karena amarah. Ia sudah cukup sabar dengan drama yang terjadi di restorannya malam itu. "Cukup sudah. Aku tidak akan membiarkan tempat ini dijadikan lelucon oleh seseorang seperti..." Sebelum manajer bisa menyelesaikan kalimatnya, Dani memasukkan tangannya ke dalam kantong jaketnya yang lusuh. Beberapa pelanggan menahan napas, berpikir bahwa pria itu mungkin akan mengeluarkan sesuatu yang aneh. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Dani mengeluarkan dompet kulit tua dan dengan tenang membuka isinya. Seketika, beberapa lembar uang kertas berwarna merah dan biru tampak mengintip dari dalam dompetnya. Bahkan, sebuah kartu platinum yang berkilau ikut terlihat. Mata manajer membelalak. Pelayan yang tadi menatap Dani dengan ragu kini tidak bisa berkata-kata. Salah satu pelanggan yang sebelumnya menertawakan Dani terbatuk kecil. Wajahnya berubah pucat. Liana, satu-satunya orang yang sejak awal bersikap baik padanya, menatap Dani dengan penuh tanda tanya. Siapa sebenarnya pria ini? Dan mengapa ia datang ke restoran ini dengan pakaian seperti itu? Suasana restoran yang semula penuh tawa dan cemoohan tiba-tiba berubah hening. Semua mata tertuju pada pria lusuh yang masih duduk dengan tenang di kursinya. Manajer restoran, yang sebelumnya hendak mengusirnya,
Kini berdiri kaku, matanya terpaku pada kartu emas yang dipegang Dani. Di permukaan kartu itu, dengan tinta yang mengilap di bawah cahaya lampu kristal, tertulis nama yang membuat semua orang terperangah. Dani Pratama. Sebuah nama yang sangat dikenal di dunia kuliner. Pemilik sekaligus pendiri jaringan restoran mewah yang tersebar di berbagai kota besar. Beberapa pelanggan menahan napas. Mereka yang tadi menertawakan Dani kini menundukkan kepala, menyadari kesalahan mereka. Seorang pria kaya yang sebelumnya mencemooh Dani karena penampilannya bahkan terlihat meneguk ludah. Wajahnya seketika pucat. Pelayan yang tadi memperlakukannya dengan kasar kini berusaha menyembunyikan tangannya yang gemetar di balik punggungnya. Sementara itu, Liana, satu-satunya pelayan yang sejak awal bersikap baik, menatap Dani dengan mata penuh tanda tanya. Dani Pratama. Gumam manajer restoran dengan suara hampir tak terdengar. Ia masih sulit percaya bahwa pria berpakaian lusuh yang ia usir beberapa menit lalu adalah sosok pemilik jaringan restoran ternama. Dani mengangkat kepalanya, memandang manajer itu dengan tatapan tajam namun tetap tenang. Apa ada masalah dengan pesanan saya? Tanyanya santai, sambil menyelipkan kembali kartu emas itu ke dalam dompetnya. Manajer restoran langsung tergagap. Tidak, Pak Dani. Mohon maaf atas kesalahpahaman ini. Katanya buru-buru, suaranya dipenuhi kepanikan. Terlambat. Dani sudah melihat semuanya. Bagaimana para pelayan dan pelanggan memperlakukannya. Bagaimana mereka menghina seseorang hanya karena penampilan luarnya. Kini, wajah-wajah yang tadi penuh kesombongan justru dipenuhi rasa takut. Salah satu pelanggan yang tadi paling keras menertawakan Dani kini menundukkan kepala, tak berani menatapnya. Liana, yang sejak awal menaruh rasa iba, masih berdiri di tempatnya dengan raut wajah yang sulit diartikan. Dani menarik napas pelan, lalu bersandar di kursinya. Ia belum berkata apa-apa, tapi semua orang tahu bahwa kejadian malam ini akan membawa konsekuensi besar. Dan mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Keheningan di restoran itu terasa begitu berat. Tidak ada lagi suara tawa. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Pelayan yang tadi dengan angkuh mengusir Dani kini berdiri dengan tubuh gemetar. Wajahnya yang sebelumnya penuh kesombongan kini berubah pucat pasi. Ia tak pernah menyangka bahwa pria berpakaian lusuh yang ia hina dengan begitu kejam ternyata adalah sosok yang memiliki kuasa atas restoran ini. Pak Dani, saya tidak tahu. Suaranya bergetar, hampir tidak terdengar. Manajer restoran yang tadi begitu percaya diri kini berdiri dengan tubuh kaku, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu bahwa kesalahan seperti ini tidak bisa dimaafkan dengan mudah. Dani tetap duduk tenang di kursinya, menatap mereka satu persatu dengan sorot mata tajam namun tidak menunjukkan kemarahan yang meledak-ledak. Sebaliknya, ekspresinya penuh kekecewaan. Pelanggan yang tadi paling keras menertawakannya kini menundukkan kepala, tidak berani menatapnya. Mereka semua merasakan hal yang sama, rasa malu yang begitu besar. Liana, pelayan yang sejak awal menunjukkan kebaikan hati, masih berdiri di tempatnya. Tatapan matanya bergeser dari manajer ke Dani, lalu kembali ke manajer. Ia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dalam hatinya, ia merasa lega karena telah mengikuti kata hatinya untuk membantu pria yang mereka remehkan itu. Dani akhirnya berbicara. Jadi begini cara kalian memperlakukan pelanggan? Suaranya terdengar datar, tetapi setiap kata yang keluar dari mulutnya bagaikan pukulan telak bagi mereka yang ada di ruangan itu. Manajer itu langsung menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa. Memilih siapa yang pantas dilayani hanya berdasarkan penampilan. Dani melanjutkan, tatapannya kini tertuju pada pelayan yang tadi menghina dan mengusirnya. Pelayan itu semakin mengecilkan tubuhnya, berharap bisa menghilang dari pandangan. Dani menghela napas panjang. Kalian tidak tahu siapa yang datang ke restoran ini. Bisa saja mereka adalah orang biasa, bisa juga mereka adalah orang yang memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan. Lanjutnya dengan suara tenang namun menusuk. Semua orang semakin tertunduk.
Para pelanggan yang tadinya sombong kini menyadari betapa buruknya sikap mereka. Mereka telah menilai seseorang hanya dari apa yang tampak di mata mereka, tanpa berpikir lebih jauh. Dan kini, mereka harus menghadapi konsekuensi dari kesalahan mereka. Dani menatap manajer restoran itu dengan tajam. Apa ini yang kau ajarkan kepada stafmu? Manajer itu langsung menggeleng dengan panik. Suaranya terbata-bata. Tidak, Pak Dani. Saya benar-benar tidak tahu bahwa... Dani mengangkat tangannya, menghentikan alasan yang tidak ingin ia dengar. Sudah cukup, katanya tegas. Keputusan kini ada di tangannya. Dan semua orang di ruangan itu tahu bahwa penyesalan mereka sudah terlambat. Keheningan masih menyelimuti restoran itu. Semua orang menunggu apa yang akan dikatakan oleh Dani selanjutnya. Namun, yang mengejutkan mereka, pria yang tadi dihina itu justru tersenyum. Senyum yang bukan penuh kemarahan, melainkan penuh makna. Ia menyandarkan tubuhnya ke kursi, menatap seluruh ruangan sebelum akhirnya berbicara. Sebenarnya, alasan saya datang ke sini bukan hanya untuk makan, ucap Dani dengan suara tenang. Semua orang memperhatikannya dengan cemas, terutama manajer restoran dan para pelayan yang tadi memperlakukannya dengan buruk. Dani melanjutkan, saya ingin melihat bagaimana orang-orang memperlakukan sesamanya. Apakah mereka hanya menilai seseorang dari apa yang mereka lihat, ataukah mereka memiliki hati yang tulus? Beberapa pelanggan mulai saling berpandangan, merasa tersindir. Dani mengangguk pelan. Dan ternyata, hari ini saya mendapat jawabannya. Ia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Liana, pelayan muda yang sejak awal memperlakukannya dengan baik. Liana, panggilnya. Gadis itu tersentak kaget. Tidak menyangka akan disebut namanya di hadapan semua orang. Iya, Pak. Suaranya bergetar. Masih tidak percaya dengan situasi ini. Dani tersenyum. Dari semua orang di sini, hanya kamu yang menunjukkan kebaikan tanpa memandang penampilan seseorang. Liana menunduk, merasa malu karena diperhatikan begitu banyak orang. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Pak, jawabnya lirih. Dani menggeleng pelan. Tidak, Liana. Kamu melakukan sesuatu yang luar biasa. Saat semua orang menolak, kamu tetap memilih untuk membantu. Itu bukan hal yang bisa dilakukan oleh sembarang orang. Liana menggigit bibirnya, menahan emosi yang mulai menyeruak di hatinya. Semua orang di ruangan itu kini menatapnya dengan perasaan campur aduk. Mereka baru menyadari bahwa di antara mereka, hanya Liana yang tetap bersikap manusiawi tanpa memandang status seseorang. Dani kemudian mengambil sebuah kartu dari sakunya dan menyerahkannya kepada Liana. Gadis itu menerimanya dengan tangan gemetar. Kamu sudah menunjukkan hati yang baik, dan saya percaya orang seperti kamu pantas mendapatkan lebih, kata Dani. Liana menatap kartu itu dengan mata membesar. Di sana tertera nama perusahaan besar milik Dani, dengan sebuah tulisan kecil di bawahnya. Manajer pelayanan, cabang pusat. Kerongkongan Liana terasa kering. Ia mengangkat wajahnya, menatap Dani dengan mata berkaca-kaca. Pak, ini maksudnya? Suaranya nyaris tak terdengar. Dani tersenyum. Saya ingin kamu bekerja di perusahaan saya. Sebagai seorang manajer pelayanan, saya butuh orang seperti kamu, yang memahami bagaimana memperlakukan orang lain dengan hormat. Liana terdiam, tidak bisa berkata-kata. Manajer restoran yang tadi bersikap arogan kini terlihat semakin tegang. Ia tahu bahwa posisi yang ditawarkan Dani adalah posisi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pekerjaannya sekarang. Sementara itu, pelanggan yang sebelumnya mencemooh Liana karena menolong Dani kini hanya bisa menatap dengan rasa malu. Mereka menyaksikan bagaimana kebaikan yang tulus berbuah manis. Liana masih memegang kartu itu dengan tangan gemetar. Ia tidak pernah menyangka bahwa pilihannya untuk berbuat baik hari ini akan mengubah hidupnya selamanya. Dani menatapnya dengan lembut. Jadi, bagaimana? Tanyanya. Liana menahan napas sejenak, lalu mengangguk perlahan. Dengan mata yang mulai basah oleh air mata bahagia,
Ia menjawab, saya bersedia, Pak. Dan di saat itu juga, semua orang di restoran menyadari satu hal, bahwa hari itu, mereka tidak hanya bertemu dengan seorang pemulung yang ternyata seorang pengusaha kaya, tetapi juga belajar bahwa kebaikan sejati tidak pernah sia-sia. Suasana di restoran masih diliputi keheningan. Semua orang masih terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Manajer restoran, yang sejak awal bersikap angkuh, kini berdiri dengan wajah pucat. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mencoba berbicara, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dani menatapnya dengan ekspresi tenang, namun sorot matanya tajam. Kamu tidak hanya mempermalukan dirimu sendiri, kata Dani dengan nada tegas, tetapi juga nama restoran ini. Manajer itu menelan ludah. Ia mencoba tersenyum, berharap bisa memperbaiki situasi. Pak Dani, saya hanya tidak tahu siapa Anda. Jika saya tahu, tentu saya akan memperlakukan Anda dengan baik, katanya terbata-bata. Dani menggeleng pelan. Itulah masalahnya. Manajer itu terdiam. Kamu hanya memperlakukan orang dengan baik jika kamu tahu mereka punya kekuasaan atau harta, lanjut Dani. Bagaimana dengan mereka yang tidak punya apa-apa? Apakah mereka tidak layak dihormati? Tidak ada jawaban. Semua orang di restoran kini menunduk, merasa tersindir oleh kata-kata Dani. Saya tidak butuh orang seperti kamu di tempat ini, kata Dani lagi. Mulai hari ini, kamu tidak lagi bekerja di restoran ini. Manajer itu terbelalak. Pak Dani, tolong beri saya kesempatan. Suaranya penuh kepanikan. Tetapi Dani hanya menatapnya dengan datar. Kesempatan sudah kamu miliki sejak awal, katanya. Tapi kamu menyia-nyiakannya. Manajer itu terdiam. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Dani kemudian berdiri dari kursinya, melirik arah para pelanggan yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan kejadian itu. Saya harap kejadian ini bisa menjadi pelajaran bagi kita semua, katanya dengan suara tenang. Semua orang memperhatikannya. Martabat seseorang tidak diukur dari pakaiannya, tetapi dari hatinya. Ruangan masih sunyi. Kata-kata itu menggema di benak semua orang yang ada di sana. Beberapa pelanggan terlihat menyesali cara mereka memperlakukan Dani di awal. Ada yang menggigit bibir. Ada yang menatap meja mereka dengan wajah merah karena malu. Sementara itu, Liana masih berdiri dengan kartu nama di tangannya. Ia melihat Dani berjalan menuju pintu keluar, dan tanpa sadar ia tersenyum. Karena hari itu, ia bukan hanya mendapat pekerjaan baru, tetapi juga belajar sesuatu yang sangat berharga. Saat Dani melangkah keluar dari restoran, semua mata mengikutinya. Bukan lagi dengan tatapan menghina, tetapi dengan rasa hormat yang tulus. Dan di dalam hati mereka tahu bahwa mereka tidak akan pernah lagi memandang seseorang hanya dari penampilannya. Sebab hari itu, mereka telah belajar bahwa kebaikan dan martabat sejati berasal dari hati.